Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok kuis pemrograman berorientasi objek dengan anggota kelompok I Putanggur Purnawidiarta dan saya Umbara Diki Pratama akan menjelaskan program yang sudah kami buat untuk menyelesaikan kuis ini. Agenda yang akan kami jelaskan yaitu satu, permasalahan yaitu studi kasus yang akan kami buat programnya. Yang kedua adalah abstraksi kebutuhan dan keterhubungan antar kelas yang terdapat dalam program yang kami buat. Yang ketiga adalah deskripsi atribut dan metode yang dibutuhkan untuk menjalankan programnya. Dan yang keempat adalah menjelaskan source code yang disertai dengan simulasi program. Yang pertama, permasalahan. Permasalahan yang kami buat yaitu adalah nilai pendapatan dan pengeluaran seseorang yang dapat dihitung perkiraannya untuk masa kini dan masa yang akan datang. Yaitu adalah sebuah kasus dalam mata kuliah ekonomi teknik yang menghitung kelayakan investasi seorang dalam hal ekonomis dan hal teknisnya. Perhitungan present value digunakan untuk menghitung nilai uang sepanjang horizon perencanaan pada persamaan waktu saat ini, yaitu bisa waktu nilai sebuah investasi atau nilai sebuah barang itu yang akan dihitung berdasarkan masa kini di beberapa waktu yang akan datang. Dan kemudian perhitungan future value yaitu sebuah perhitungan yang digunakan untuk menyamakan periode waktu sehingga dapat diketahui perkiraan pendapatan atau pengeluaran yang akan didapatkan. Yang kedua adalah abstraksi kebutuhan dan keterhubungan kelas. Kenapa kami mengangkat dua perhitungan tersebut di antara perhitungan-perhitungan yang lain? Karena kedua perhitungan tersebut sama-sama memiliki jangka waktu, yaitu bisa berupa tahun, bisa berupa bulan yang disimbolkan dengan variabel n. Kemudian sama-sama bergantung pada kisaran bunga, di mana itu disimbolkan dengan variabel i. Dan yang ketiga, dapat saling mencari nilai apabila salah satu nilai diketahui. Dimana dimisalkan kita ingin mencari nilai present, sedangkan kita diberikan nilai future, itu bisa dilakukan pencariannya. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian deskripsi atribut dan metode yang dibutuhkan. Dapat dilihat dari gambar di samping. Penggunaan identifier yang termasuk dalam materi enkapsulasi tersebut yaitu adalah menggunakan identifier berupa private dan public. Penggunaan identifier public digunakan supaya inheritance dan associated-nya dapat berjalan di antar kelasnya, dan kemudian private-nya itu agar associated-nya itu tidak saling bertukar nilai karena present value dan future value itu memiliki operasi perhitungan yang berbeda. Kemudian source code-nya akan dilanjutkan oleh teman kami, Ibu Tongga Purnawidiarta. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai source code dari hasil tugas kami, yang dimana source code ini sudah mencakup abstraction, encapsulation, inheritance atau pewarisan, dan polymorphism. Yang pertama bisa kita lihat dari code kelas induk, yang dimana sudah menggunakan abstraction. Nah, mengenai abstraction, apa sih abstraction itu? Bisa kita lihat di sini. Abstraction merupakan sebuah kelas abstrak yang dimana dapat dikatakan kelas setengah jadi yang memiliki metode dan atribut. Abstraction class adalah hierarki tertinggi dari sub-sub kelasnya. Kelas abstrak digunakan untuk membuat sebuah kelas yang memiliki metode yang belum jelas implementasinya. Seperti ini. Nanti saya akan membahas lagi mengenai bagaimana sih implementasi metode ini. Selanjutnya mengenai encapsulation. Bisa kita lihat di sini encapsulation. Apa sih encapsulation itu? Encapsulation adalah metode untuk mengatur struktur pada kelas dengan tujuan untuk menentukan hak akses pada properti atau metode.
Tujuan encapsulation ini adalah untuk menyembunyikan atau memproteksi suatu proses dari kemungkinan intervensi atau penyalahgunaan dari luar sistem dan sekaligus menyederhanakan sistem itu sendiri. Nah, jadi begini, pada dasarnya kan kita mengetahui ada beberapa modifier seperti private, public, maupun protected. Nah, jadi apabila kita menggunakan modifier public, ini data dari variabel ini dapat diakses atau diganti nilainya di luar kelas. Jadi misal selisih ini, anggap saja value.selisih, dapat kita ubah datanya di luar dari kelas value. Nah, apabila kita menggunakan private, datanya hanya bisa diubah dan diakses di dalam kelas itu sendiri. Nah, jadi disinilah kita menggunakan yang namanya setter dan getter, di mana setter difungsikan untuk mengubah nilai atau men-set nilai itu, sementara getter digunakan untuk mengambil nilai itu sendiri. Jadi begitu mengenai encapsulation. Selanjutnya bisa kita lihat kelas anak atau kelas future_value.java. Pada kelas ini bisa kita lihat penggunaan inheritance sangat jelas pada public set total, di mana pada metode ini kita mengambil metode dari kelas induk yaitu getSelisih. Kita lihat getSelisih. Kemudian di sini kita bisa melihat teknik override. Apa sih teknik override itu? Teknik override itu merupakan bagian dari polymorphism, di mana overriding ini sendiri adalah sebuah fungsi atau metode dari superclass atau kelas induk yang ditulis kembali pada subkelasnya. Jadi bisa dilihat di sini pada metode getNilai ini kita menulis kembali metode yang sudah ada pada induknya. Ini yang dimana apabila kita ingin memanggil metode tersebut, kita tidak perlu mengakses kelas future value, melainkan kita bisa langsung mengakses kelas induknya dan memanggil metode itu tadi yang berada pada kelas anak. Jadi begitulah prinsip penggunaan override. Jadi satu metode dengan nama yang sama, tetapi dengan fungsi yang berbeda-beda, selama metode tersebut masih menggunakan tipe data yang sama. Jadi tipe datanya harus sama. Ini double, ini juga double. Display nilai ini juga memanfaatkan dari teknik override itu sendiri. Jadi sama seperti yang di atas, yaitu getNilai. Selanjutnya present value. Present value ini sama saja dengan kelas future value, sama-sama kelas anak, akan tetapi perbedaannya ada di sini. Ada di metode getNilai ini. Dia masih menggunakan tipe data yang sama, yaitu double, akan tetapi isinya berbeda. Selanjutnya pada kelas main. Nah, pada kelas main ini dimana kita dapat menjalankan code yang sudah kita buat. Sini ada deklarasian objek baru, value.vv sama dengan new future value. Mari kita simulasikan kodenya saja. Nah, seperti ini. Ini merupakan hasil dari code yang telah kita run. Jadi nilai uang saat ini kemudian nilai future value-nya adalah ini melalui hasil dari perhitungan getNilai. Ini selanjutnya pada
present value juga sama, parameternya sama, hanya saja ada perbedaan pada fungsi get nilai ini sehingga hasilnya berbeda. Kemudian untuk pembuktian inheritance bisa kita lihat di sini. Di sini saya hanya melakukan pembuktian dengan cara yang sederhana untuk membuktikan bahwa inheritance itu terjadi. Saya cukupkan penjelasan saya sampai di sini. Bila ada salah kata ataupun kalimat yang tidak berkenan, saya ucapkan minta maaf. Sekian, saya tutup dengan terima kasih. Ya, terima kasih Angga. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.